Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan kalian kesehatan yang begitu besar, ya. Kemudian memberikan kalian taufik dan ilmu yang bermanfaat kepada kalian, serta meridhai setiap kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, ya. Amin Allahumma amin. Oke, insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan, ya, karena pekan lalu kita sudah mempelajari tentang apa sih itu rukun Islam, ya. Ustadz akan menjelaskan sedikit kembali rukun Islam, ya, dimana rukun Islam itu merupakan suatu yang wajib, ya, suatu yang wajib dilakukan dan diketahui, ya, dihafalkan, ya, dan dilaksanakan, ya, atau diamalkan, ya, oleh seluruh umat Islam, ya. Kalau misalkan ada orang, ya, seseorang yang mengaku beragama Islam, ya, kemudian dia tidak mengetahui tentang rukun Islam, ya, dan tidak menjalankan rukun Islam, ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim, ya, karena ketika seseorang menjalankan rukun Islam, maka dia telah memenuhi kewajibannya, ya, karena rukun Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang umat muslim, ya, sama seperti anak-anakku sekalian, ya, ketika diberikan tugas oleh seorang ustadz atau ustazah, ya, maka wajib bagi kalian untuk mengerjakan, karena itu kewajiban, ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang umat muslim yaitu dengan mengerjakan rukun-rukun Islam, ya, menjalankan rukun Islam, ya, karena siapa yang menyuruh kita untuk mengerjakan rukun Islam? Ya, yang menyuruh kita ini Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemarin itu kita sudah membahas, ya, tentang rukun Islam, ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua, ya, mendirikan sholat, ya, kemudian yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima naik haji ke Baitullah, yaitu Makkah atau Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini insyaallah Ustadz akan menjelaskan kepada kalian tentang rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, ya. Nah, 2 kalimat syahadat ini, ya, kalian sudah tahu semua, ya. 2 kalimat syahadat itu biasa dibaca ketika sholat, ya. Ketika kita semua membaca wa alaina ala ibadillahis sholihin, ya, dalam sholat, yaitu tahiyat. Setelah kita membaca wa alaina ala ibadillahis sholihin, kita akan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Oke, coba diulang, ya, sama-sama. Kalau kalian mendengarkan video Ustadz, ya, sama-sama kita mengulangi 2 kalimat syahadat, ya. Abata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Boleh yang itu. Nah, boleh juga kalau kalian ingin membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga itu, ya. Tidak apa-apa dua-duanya, ya. Kemudian di dalam 2 kalimat syahadatnya, seperti namanya 2 kalimat syahadat, berarti dalam kalimat tersebut, ya, terdapat 2 kalimat, ya. Kalimat pertama, apa itu kalimat pertama? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah, ya. Kemudian yang kedua, ya, kalimat yang kedua yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Pada kalimat pertama, ya, asyhadu alla ilaha illallah, kalimat pertama itu disebut dengan syahadat, ya, syahadat tauhid.
Nah, kenapa disebut syahadat tauhid ya? Karena arti dari asyhadu alla ilaha illallah ya, artinya kita itu bersaksi nak. Kita bersaksi, kita mengakui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya ya Tuhan yang disembah oleh kita ya. Satu-satunya Allah ya. Ya, bahwasanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah ya dan menerima ibadah kita ya hanya Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ya dan menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan ya dan mengamalkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan ya. Nah, itu syahadat tauhid ya. Seperti yang dikatakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ikhlas ya, semuanya pasti sudah hafal insyaallah. Di ayat yang pertama Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, katakanlah ya, katakanlah bahwasanya Allah itu esa ya, Allah itu cuma satu ya. Makanya kita beribadah nak ya, menyembah ya, melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu syahadat Rasul ya, syahadat Rasul. Nah, syahadat Rasul ya bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Syahadat Rasul ini nak, artinya kita ini bersaksi ya, kita mengakui bahwasanya ya Nabi Muhammad itu merupakan hanya manusia biasa ya. Nabi Muhammad hanya manusia biasa ya yang Allah utus ya. Nabi Muhammad itu bukan malaikat, Nabi Muhammad bukan seseorang yang punya kekuatan ya, yang punya kekuatan kuat, kemudian tidak bisa terluka atau tidak kebal, atau Nabi Muhammad itu seseorang yang punya kekuatan sihir, magic, enggak ya. Nah, kalimat syahadat Rasul ya, bahwasanya kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa ya, sama seperti kita manusia biasa, tapi bedanya apa? Bedanya Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua manusia ya, kepada kita semua manusia untuk menyampaikan ajaran agama Islam ya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang ajaran agama Islam yang benar ya. Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad ya diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kebaikan ya, memperbaiki akhlak dan adab manusia ya, mengajarkan bagaimana caranya berhubungan dengan orang lain ya, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, itu tujuan Nabi Muhammad SAW diturunkan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kalau kita bahwasanya mengakui bahwasanya Rasulullah SAW merupakan Rasul Allah, merupakan utusan Allah ya, maka kita wajib hukumnya untuk mengikuti ya, mempercayai perkataannya Rasulullah SAW dan membenarkan perkataan Rasulullah ya, serta mengamalkan apa yang Rasulullah SAW bawakan ya. Karena Rasulullah SAW setiap berkata, setiap bersabda ya, setiap mengeluarkan ucapan tidak pernah semua keluar dari diri Rasulullah SAW. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah SAW tidak berbicara sesuai hawa nafsunya ya. Rasulullah semua sesuai dengan wahyunya Allah ya. In huwa illa wahyu yuha.
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah itu berbicara sesuai dengan wahyu, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya. Jadi Rasul itu tidak berdusta, ya. Rasul itu tidak pernah berdusta sama sekali. Rasulullah bukan seseorang yang berbohong, ya, dan Rasulullah itu seseorang yang sangat jujur di dalam kehidupannya, ya. Makanya kita sebagai seorang manusia juga harus mempunyai sikap yang jujur, ya. Sikap yang jujur serta sikap yang amanah kepada orang lain, ya. Kemudian kalau kita juga mengakui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang Rasul atau utusan Allah, ya, maka wajib kita manusia, ya, mengamalkan atau beribadah sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya, ya. Karena petunjuknya manusia, terutama umat Muslim itu cuma dua, ya. Yang pertama Al-Quran, ya. Yang kedua perkataan, ya, atau perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau petunjuknya Rasulullah, ya, petunjuknya Nabi Muhammad. Kalau misalkan ada orang yang mengerjakan suatu ibadah, mengerjakan suatu amalan, ya, atau perbuatan, kemudian dia perbuatan dan amalannya tersebut bukan berasal dari Al-Quran, tidak diperintahkan oleh Al-Quran, ya, kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mencontohkan, ya, tidak pernah menyampaikan, ya, kemudian juga tidak pernah menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan hal tersebut, ya, dan sahabat-sahabat Rasulullah tidak juga menunjukkan, ya, teman-temannya Rasulullah itu Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan ibadah tersebut, ya, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan anak-anakku semua sudah menghafal, ya, sudah hafalkan tentang hadis amal, ya. Kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Barang siapa man amila amalan, ya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan atau suatu perbuatan atau suatu peribadatan, ya, laisa alaihi amruna, ya, yang datang itu bukan dari kami. Siapa itu kami yang dimaksud oleh Rasulullah? Ya, yang dimaksud oleh Rasulullah kata kami itu yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian tidak diberikan atau tidak dikasih tahu oleh Rasulullah, tidak diberikan petunjuk oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah atau teman-temannya Rasulullah, ya. Maka kata Rasulullah apa? Fahuwa raddun. Maka amalan tersebut akan tertolak, ya. Makanya meskipun kita mungkin menganggap amalan tersebut baik, ya, amalan atau ibadah tersebut akan mendatangkan pahala bagi kita, ya, tapi belum tentu bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu amalan yang baik dan benar, ya. Karena ibadah itu bukan cuma sekedar baik saja, tapi ibadah itu harus baik dan benar, ya, dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke, cukup sekian, ya. Dan Ustadz ingin memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Tugasnya yaitu coba tulis deh 2 kalimat syahadat, ya, ini kalimat tauhid, ya, atau syahadat tauhid, ya, kemudian dan syahadat Rasul, ya. Tulis bahasa Arabnya dan tulis artinya. Kalaupun ada anak-anakku sekalian yang belum bisa menulis, tidak apa-apa, ya, ya. Dicoba saja dulu menulis, ya. Apapun hasilnya, insya Allah Ustadz akan periksa ketika kita bertatap muka, ya. Ustadz akhirnya sampai di sini. Ustadz ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.